Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ibu Feria Wulandari dari SMKN 58 Jakarta dan saya sendiri Weni Mahdalena dari SMAN 64 Jakarta. Kali ini kami akan menampilkan simulasi coaching dengan model Tirta dengan topik penanganan murid terlambat. Untuk simulasi ini, yang berperan sebagai coach adalah Ibu Feria Wulandari dan saya sendiri sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Di ruang guru, Ibu Feria melihat Ibu Weni terlihat murung dan gelisah. Dengan itu, Bu Feria menghampiri Ibu Weni. Selamat pagi Bu Weni. Kemarin Pak Yudi cerita, katanya Bu Weni mencari saya nih. Saya lihat juga akhir-akhir ini Ibu sedikit murung, kemudian juga gelisah. Ada apa Bu Weni? Selamat pagi, Bu Feria. Sebenarnya ada yang saya ingin ceritakan dengan Bu Feria. Ya Bu Kira-kira Weni. apakah Bu Feria bersedia mendengarkan cerita saya? Nah, kebetulan hari ini saya sedang tidak mengajar. Jadi sepertinya kita ada waktu nih Bu Weni buat ngobrol-ngobrol. Wah, syukurlah. Begini Bu Feria, beberapa hari ini saya mendapatkan informasi dari guru piket mengenai salah satu murid saya yang selalu saja terlambat. Oh, ini murid Bu Weni. Berarti apakah ini perwalian Bu Weni juga? Betul Bu Feria. Oh, gitu. Ini sebagai informasi, kalau boleh saya tahu, sudah berapa kali ya Bu Weni keterlambatannya dalam 1 bulan ini? Hmm, saya rasa dalam sebulan ini siswa ini sudah terlambat 10 kali Bu Feria. Wah, 10 kali, banyak juga ya Bu Weni ya. Gitu. Nah, kemudian ini menurut Bu Weni, keterlambatan anak ini apakah karena satu hal atau apa gitu Bu Weni? Berdasarkan alasannya, siswa ini sering terlambat karena kesiangan saat bangun pagi, dikarenakan mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah hingga larut malam. Seperti itu. Nah, kemudian Bu Weni, ini kan anaknya beralasan mengerjakan tugas. Artinya apakah permasalahan ini juga dialami oleh murid-murid yang lain, Bu Weni? Saya rasa tidak ada murid lain, Bu Feria. Hanya murid ini saja yang bermasalah dengan keterlambatan. Seperti itu. Nah, kemudian Bu Weni, ini berarti menurut Ibu nih, apa yang kira-kira dapat membuat anak ini tidak terlambat lagi, Bu Weni? Menurut saya, siswa ini sebaiknya mengatur manajemen dirinya dengan lebih baik lagi, khususnya manajemen waktu, agar dia bisa lebih menghargai waktu, agar kejadian keterlambatan ini tidak menjadi kebiasaan yang akhirnya dianggap biasa oleh murid ini. Oh, jadi menurut Bu Weni penting melakukan manajemen diri ya Bu Weni dari anak ini. Nah, kemudian Bu Weni, kira-kira hal apa lagi yang bisa merubah perilaku dari anak ini agar kedepannya dia bisa lebih tepat waktu? Hmm, Menurut saya, perlu adanya pendisiplinan yang lebih tegas masalah waktu oleh stakeholder di sekolah, dimulai dari guru, pegawai tata usaha, dan siswa itu sendiri. Selain itu, tentu saja peran serta orang tua dalam mengingatkan putra-putrinya saat di rumah, agar tidak bangun kesiangan dan terlambat sampai di sekolah. Baik, jadi di sini kalau saya simak artinya kalau tadi Bu Weni bicara tentang manajemen waktu, sekarang tentang pendisiplinan, artinya di sini dibutuhkan adanya
budaya positif ya Bu Eni ya, baik itu dari murid maupun dari lingkungan sekolah kita, bukan begitu Bu Eni? Betul, Bu Feria. Baik, oke Bu Eni. Nah sekarang saya mau bertanya lagi nih Bu Eni. Sejauh ini Bu Eni, kira-kira langkah apa yang Ibu ambil sebagai wali kelas Bu Eni? Sebagai wali kelas, saya sudah menindaklanjuti kejadian keterlambatan ini. Dimulai dengan pemanggilan siswa itu sendiri dan pemanggilan orang tua hingga melibatkan guru BK sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah keterlambatan ini. Iya. Nah, sebagai informasi Bu Eni mungkin sudah berapa kali anak ini dipanggil? Saya sudah melakukan pemanggilan orang tua dan pembinaan siswa ini kurang lebih sudah 4 kali. Sudah 4 kali ya Bu ya. Nah kemudian dari 4 kali pertemuan tersebut, apa sebetulnya yang Bu Eni harapkan dari bertemunya Ibu dengan orang tua dan anak tersebut Bu Eni? Yang saya harapkan ada efek jerah dan ada bantuan pemantauan pastinya dari orang tua. Karena di pagi hari lingkungan keluarga yang paling berperan. Baik. Nah, kemudian selain dari pemanggilan orang tua nih Bu Eni, adakah metode penanganan lain yang juga efektif Bu Eni? Menurut saya, metode lain yang juga efektif adalah dengan menggunakan metode restitusi. Sebab dalam metode restitusi ini, siswa bisa lebih terbuka dan jujur akan perilaku yang dia lakukan pada saat itu. Benar Bu. Baik, Ibu artinya menganggap bahwa metode restitusi ini akan mampu merubah perilakunya Bu Eni ya? Betul Bu Feria. Baik, nah Bu Eni selanjutnya adalah kira-kira apa komitmen dari Ibu terkait dengan pelaksanaan restitusi ini? Komitmen saya agar dapat menumbuhkan kesadaran pada diri siswa, agar lebih menghargai waktu dan lebih baik lagi dalam memanajemen dirinya. Wah, saya rasa apa yang sudah Bu Weni rencanakan dari awal sampai dengan akhir itu sudah merupakan rencana yang sangat teratur ya Bu ya. Saya sangat berharap bahwa rencana-rencana ini dapat Ibu realisasikan dengan baik dan lancar sehingga nanti Bu Weni juga bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan terhadap anak ini. Mudah-mudahan semua lancar ya Bu Weni. Amin. Terima kasih Bu Feria sudah mendengarkan dan memberikan saya penguatan atas cerita yang saya sampaikan tadi. Ya, baik Bu Weni.